Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin wa wabarakatuh. bihi wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Haji Nedi dan juga Bapak Setio selaku dosen pengampu dari mata kuliah Geografi Kebencanaan. Yang terhormat juga kepada teman-teman semua yang dapat hadir dalam perkuliahan hari ini. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan karena ini masih momen Lebaran, maka saya izinkan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa syamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan perkuliahan walaupun masih dalam keadaan daring, semoga tidak mengurangi rasa semangat untuk melakukan perkuliahan hari ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang bencana tanah longsor. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Adi Hadiansyah, Bunga Agustin, Karen Gustiawati Putri, Diana Hatifah, Joni Pamungkas, dan saya Robiatul Uyun. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja diskusi kali ini. Untuk materi pertama yaitu yang akan dijelaskan oleh Adi. Kepada Adi, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama di sini akan saya bahas mengenai kondisi fisik dan masyarakat di wilayah bencana tanah longsor. Silakan next. Secara definisi di sini tanah longsor menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah dan batuan penyusun lereng. Lebih lanjutnya ini menurut Pak Imin pada tahun 2009, longsor lahan atau sering disebut dengan tanah longsor adalah satu bentuk dari gerak massa tanah, batuan, dan runtuhan batu atau tanah yang terjadi seketika bergerak menuju lereng bawah yang dikendalikan oleh gaya gravitasi dan meluncur di atas suatu lapisan kedap yang jenuh air atau bidang luncur. Mungkin lebih jelasnya secara formalnya begitu definisi mengenai tanah longsor. Mungkin di sini juga sudah pada tahu bagaimana itu secara gambarannya perihal tanah longsor. Silakan next. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang memicu terjadinya tanah longsor. Menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada tahun 2005 ya, faktor-faktor yang memicu terjadinya tanah longsor ini terbagi atas dua faktor, yang mana yang pertama adalah faktor alam dan faktor manusia. Pada faktor alam di sini terdapat dari faktor geologi atau batuan yang mana di dalamnya terdapat batuan endapan gunung api atau sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung yang umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah apabila mengalami proses pelapukan yang umumnya rentan terhadap tanah longsor. Yang kedua adalah tanah ya, atau lebih tepatnya keadaan tanah. Keadaan tanah yang erosi dan adanya pengikisan di daerah longsoran lama, ketebalan tanah, pelapukan yang bersifat lembek, butiran halus, dan tanah jenuh karena air hujan, ini mengakibatkan tanah longsor ya, yang mana jenis tanah yang kurang padat seperti tanah lempung dan tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dengan sudut lebih dari 220. Ini berpotensi terjadinya tanah longsor. Lalu faktor yang selanjutnya adalah curah hujan. Ancaman longsor yang biasanya dimulai pada bulan November ya, seiring meningkatnya
intensitas hujan pada bulan November dan seterusnya. Musim kering yang panjang ini akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dengan jumlah yang besar, sehingga muncul pori-pori atau rongga tanah. Kemudian terjadi retakan di tanah atau di permukaan tanah. Nah, lalu pada saat terjadinya hujan atau pada saat musim hujan, air akan menyusut ke bagian yang retak sehingga mengakibatkan tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada saat musim hujan, kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah mereka air itu akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng sehingga menimbulkan gerakan lateral atau tanah longsor. Lalu selanjutnya adalah drainase ya, yang mana keadaan tata air kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan, dan tekanan hidrostatik, susut air cepat, banjir, aliran bawah tanah pada sungai lama, yang mana yang tadi itu mengakibatkan menyusutnya muka air yang cepat di danau, maka gaya penahan lereng akan menjadi hilang, dan maka terjadilah tanah longsor. Dan yang terakhir pada faktor alam yaitu tutupan lahan, yang mana tutupan lahan ini mengurangi tanah geser. Misalnya lahan kosong semak belukar di tanah kritis. Longsor di sini banyak terjadi di tata lahan persawahan ya, terkadang, dan juga ada genangan air di lereng yang terjal. Itu merupakan dari faktor alam. Yang selanjutnya adalah faktor manusia. Beberapa di sini beberapa akibat dari campur tangan manusia yang mengakibatkan tanah longsor, seperti pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjal, lalu adanya kegagalan struktur di dinding penahan tanah akibat aktivitas manusia, lalu selanjutnya adanya perubahan tata lahan seperti penggundulan hutan yang menjadi lahan basah yang menyebabkan terjadinya pengikisan oleh air permukaan dan menyebabkan tanah yang menjadi lembek. Lalu adanya budidaya kolam ikan dan genangan air di atas lereng. Dan selanjutnya adanya sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman. Dan yang terakhir, pengembangan wilayah yang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat sehingga rencana untuk tata ruang tidak ditaati dan yang akhirnya merugikan diri sendiri. Itu merupakan beberapa aktivitas manusia yang mendorong terjadinya kejadian tanah longsor. Silahkan selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda atau gejala awal terjadinya longsor. Menurut Zulfikri ya, dalam Utami, di sini terdapat tanda-tanda gejala awal terjadi longsor, yang mana pertama adalah munculnya retakan lengkung memanjang pada lereng atau bangunan. Lalu yang kedua, terjadinya emblesan tanah. Yang ketiga, tiba-tiba muncul rembesan air lumpur pada lereng. Lalu yang keempat, tiba-tiba jendela atau pintu rumah pada lereng sulit dibuka karena terjadinya perubahan bentuk konstruksi pada kondisi awal gerakan tanah. Lalu yang kelima, pohon-pohon atau tiang-tiang di rumah-rumah ini menjadi miring. Lalu yang keenam, berubahnya bentuk bangunan rumah. Meskipun kebanyakan ini tidak disadari oleh pemilik rumah tersebut. Lalu yang ketujuh adalah terdengar suara gemuruh di atas lereng disertai getaran. Lalu yang kedelapan, air sungai tiba-tiba keruh dan agak naik ke permukaan. Atau yang mana ini terdapat gejala banjir bandang yang dipicu oleh longsor. Lalu yang sembilan, adanya muncul retakan di lereng yang sejajar, biasanya terjadi setelah hujan. Lalu yang ke-10, tebing menjadi rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.
Lalu yang ke-11 adanya keretakan pada lantai dan tembok bangunan. Lalu yang ke-12, amblasnya sebagian lantai konstruksi bangunan ataupun tanah pada lereng. Lalu yang ke-13 terjadinya pengebungan pada tebing lereng atau dinding konstruksi penguat lereng. Lalu yang 14, miringnya pohon-pohon atau tiang pada lereng ya. Lalu yang ke-15, munculnya mata air baru atau rembesan air pada lereng secara tiba-tiba yang mulanya tidak ada di sana. Lalu 16, mata air yang pada lereng tadi berubah menjadi keruh secara tiba-tiba. Dan yang terakhir 17, runtuhnya bagian-bagian tanah dalam jumlah besar. Nah, ini merupakan tanda-tanda yang patut diwaspadai apabila terjadi, karena dikhawatirkan terjadinya longsor. Silahkan next. Di sini ya, menurut Cruden dan Pernes, terdapat beberapa tipe-tipe longsor yang dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah jatuhan atau falls, merupakan gerakan jatuh material pembentuk lereng, tanah atau batuan di udara dengan tanpa adanya interaksi antara bagian-bagian material longsor. Lebih jelasnya bisa lihat di sini ya di gambar. Lalu yang kedua adanya robohan atau topless, adalah gerakan material roboh dan biasanya terjadi pada lereng batuan yang sangat terjal sampai tegak yang mempunyai bidang-bidang ketidakmenerusan yang relatif vertikal. Lalu yang ketiga adanya longsoran slide, merupakan gerakan material pembentuk lereng yang diakibatkan oleh terjadinya kegagalan geser di sepanjang satu atau lebih bidang longsor. Yang mana ini dibedakan menjadi 2 ya pada longsoran atau slide. Yang pertama adalah longsoran dengan bidang longsor yang lengkung atau longsoran rotasional. Yang kedua adanya longsoran dengan bidang gelincir dan datar atau longsoran translasional. Lalu longsoran selanjutnya adalah tipe sebaran, yang mana ini termasuk dalam longsoran translasional yang disebabkan dari meluasnya massa tanah dan turunnya massa batuan yang terpecah-pecah ke dalam material lunak di bawahnya. Dan terakhir adanya tipe aliran atau flows. Merupakan gerakan hancuran material ke bawah lereng dan mengalir seperti cairan kental. Ini dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama adanya aliran tanah atau outflow. Yang kedua adanya aliran lanau atau aliran lumpur. Yang ketiga adalah aliran debris, dan yang terakhir adanya aliran longsor atau flow slide. Ya, next. Nah, sekarang berbicara mengenai kondisi masyarakat di daerah longsor. Faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan ini memainkan peran kunci terhadap kerentanan longsor dalam menentukan risikonya. Perkiraan luas ekonomi biaya untuk kerusakan longsor dan proaktif langkah-langkah untuk mengatasi sangat diperhitungkan dalam bencana longsor. Kerentanan juga ini berhubungan dengan strategi masyarakat yang terkena dampak dengan adanya kapasitas yang berbeda dalam masyarakat. Risiko longsor ini memperhitungkan reaksi penduduk ketika terjadinya peristiwa. Hilangnya nyawa menjadi kerugian yang paling serius. Lalu di sini juga menurut Soeharto, pada keadaan normal atau pra-bencana ini, pendidikan lingkungan perlu difokuskan pada tindakan-tindakan yang strategis, yang mana masyarakat perlu mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang makin kritis dan tengah berada dalam situasi yang kritis tadi. Silahkan next. Ya, ini merupakan studi kasus yang mana kejadian bencana tanah longsor di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung,
yang terjadi pada 23 Februari 2010, yang mana pada kejadian ini setidaknya menimbulkan korban jiwa sekitar 45 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 21 perempuan dan 12 orang anak. Saya ulangi, 12 orang laki-laki, 21 perempuan, dan 12 anak ini berdasarkan data pengaduan dari masyarakat ini kehilangan anggota keluarga kepada posko penanganan bencana longsor yang dipastikan mungkin meninggal dunia. Lalu berbicara mengenai kejadian longsor di Bandung ini, apabila dilihat dari kondisi geografis di daerah Bandung ini, merupakan letak yang di antara perbukitan ya dan dikelilingi oleh gunung-gunung, yang mana gunung-gunung ini seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Bukit Tanggul, Gunung Manglayang, Gunung Mandalawang, Gunung Windu, Gunung Wayang, Gunung Patuha, dan Gunung Kencana. Ini merupakan daerah yang bisa dikatakan dikelilingi ya. Lalu secara astronomis, letak daerah Bandung ini berada di 107 derajat 29 menit sampai 107 derajat 52 menit bujur timur, dan 6 derajat 50 menit sampai 7 derajat 7 menit lintang selatan. Next. Lalu di sini apabila berbicara mengenai keadaan morfologi ya, keadaan morfologi di Bandung ini dibedakan menjadi 3 kondisi ya, atau 3 daerah. Yang mana daerah ini yang pertama adalah dengan kondisi lereng yang datar atau landai dengan ketinggian antara 600 meter hingga 700 meter dengan kemiringan 0 sampai 5 derajat. Lalu daerah yang kedua adanya kondisi lereng landai dengan ketinggian 700 meter hingga 1150 meter dengan kemiringan 5 sampai 15% ya. Mohon maaf tadi persen. Lalu yang daerah yang ketiga merupakan daerah dengan kemiringan lereng curam yang hingga terjal, yang mana ketinggiannya lebih dari 1150 meter dengan kemiringan lereng lebih dari 15%. Lalu kondisi geologi daerah Bandung ini secara umum dicirikan oleh batuan hasil aktivitas gunung berapi Tangkuban Perahu, kompleks Sunda, dan sedimentasi laut berumur Miosen hingga Rasen. Yang mana keadaan litologi Kabupaten Bandung ini terdiri atas endapan tersier, hasil gunung api tua, dan hasil gunung api muda, yang mana terdapat formasi Ciberem, formasi Cikidang, formasi Kosambi, dan Kolopium. Dengan jenis tanah di daerah Bandung ini yaitu asosiasi gay humus rendah dan aluvial kelabu, latosol coklat kemerahan, lalu aluvial coklat kelabu, dan gramosol kelabu tua, serta asosiasi aluvial kelabu dan aluvial coklat keabuan. Next. Nah, ini berdasarkan citra alos ya, pada saat kejadian terjadi dapat dianalisis dari seperti lokasi tanah longsor ini merupakan daerah perkebunan yang punya topografi yang merupakan daerah perbukitan. Tadi bisa dipastikan dalam faktor-faktor pemicu ini merupakan menjadi yang utama. Lalu selanjutnya daerah sekitar terjadinya tanah longsor banyak dijumpai perbukitan dengan lereng yang lebih curam. Lalu secara morfologi lokasi tanah longsor di daerah sekitarnya merupakan daerah rawan longsor apabila dilihat dari sejarah historis di daerah tersebut. Dan pada saat kejadian ini
terjadi hujan lebat ya yang sampai berkisar 25 sampai 45 mm per jam, sehingga curah hujan ini akan memicu tanah longsor. Itu merupakan studi kasus mengenai kejadian tanah longsor di Kabupaten Bandung. Mungkin segitu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Adi yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi terkait kejadian bencana tanah longsor serta dampaknya yang akan dijelaskan oleh Diana. Kepada Diana saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kejadian bencana tanah longsor serta dampaknya. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana hidrometeorologi, yaitu dalam hal ini adalah bencana tanah longsor, di mana bencana ini tuh biasanya disebabkan karena perubahan iklim dan juga cuaca. Nah, Kempton itu mendefinisikan bahwasanya tanah longsor sebagai gerakan menuruni lereng oleh massa tanah dan ataupun batuan penyusun lereng tersebut. Sedangkan menurut Arsyad 1989, longsor itu terjadi sebagai akibat meluncurnya suatu volume di atas suatu lapisan agak kedap air yang jenuh air. Next. Nah, di sini lalu ada faktor-faktor penyebab terjadinya bencana tanah longsor. Nah, adapun faktor penyebab terjadinya tanah longsor ini merupakan pendapat dari Supriyono 2014, di mana menurutnya memang bencana tanah longsor ini faktor penyebabnya itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada faktor alam dan juga faktor manusia. Nah, untuk faktor yang pertama itu ada faktor alam. Untuk yang pertama dari faktor alam ini adalah bekas longsoran lama. Nah, memang lokasi longsoran yang pernah ataupun sering kali terjadi longsor ini memiliki potensi terhadap terjadinya tanah longsor secara berulang. Lalu yang kedua ada bidang diskontinuitas. Nah, bidang diskontinuitas ini merupakan permukaan lereng yang tidak sinambung, di mana bidang ini merupakan titik terlemah yang berfungsi sebagai bidang gelincir atau bidang luncur material longsoran. Lalu yang ketiga itu ada kemiringan lereng. Nah, kondisi lereng ataupun tebing yang terjal itu akan memperbesar gaya pendorong material penyusun utama lereng. Nah, dalam hal ini, semakin besar sudut kemiringan lereng, maka akan semakin besar pula potensinya terhadap terjadinya tanah longsor. Lalu yang keempat itu ada kondisi tanah. Nah, kondisi tanah yang semakin tebal dan kurang padat itu dapat menyebabkan rentan terhadap tanah longsor. Nah, bagaimana sih kondisi tanah tebal yang dimaksud di sini? Nah, kondisi tanah tebal yang dimaksud di sini yaitu merupakan tanah yang memiliki ketebalan lebih dari 2,5 meter. Sementara untuk jenis tanah yang kurang padat di sini yaitu tanah lempung ataupun tanah liat. Lalu untuk faktor yang kelima itu ada struktur geologi. Nah, dilihat dari struktur geologi, daerah yang memiliki potensi tanah longsor itu yaitu daerah sesar. Nah, kenapa? Hal ini karena batuan di daerah sesar itu lebih mudah mengalami proses pelapukan, erosi, dan juga tanah longsor. Lalu untuk faktor yang keenam itu yaitu kondisi batuan. Nah, batuan endapan dari gunung api dan juga batuan sedimen yang berukuran seperti pasir, serta campuran antara kerikil, pasir, dan juga lempung, memang kondisinya itu kurang kuat, sehingga kondisi batuan seperti itu tuh memiliki memiliki potensi terhadap terjadinya tanah longsor. Lalu untuk faktor yang ketujuhnya itu ada dari faktor alam itu ada litologi. Nah, litologi ini merupakan kondisi mudah ataupun sukarnya batuan dalam mengalami pelapukan serta besar atau kecilnya porositas tanah atau batuan terhadap air. Nah, dalam hal ini semakin mudah batuan itu mengalami pelapukan, maka akan semakin besar potensinya terhadap terjadinya tanah longsor. Lalu untuk
Yang kedelapan itu ada curah hujan. Nah, potensi terjadinya tanah longsor itu biasanya dimulai pada setiap awal musim penghujan. Nah, makanya di awal musim penghujan ini memang biasanya di kita itu seringkali terjadi bencana tanah longsor. Nah, dalam hal ini, pada saat musim kemarau itu, di permukaan tanah itu terjadi penguapan dalam jumlah yang besar, di mana, penguapan ini tuh menyebabkan pori-pori tanah itu menjadi membesar, yang selanjutnya diikuti dengan, terbentuknya retakan dan juga rekahan di permukaan tanah. Nah, ketika musim penghujan tiba, air itu akan masuk ke pori-pori dan juga bagian-bagian tanah yang retak tersebut, sehingga tanah itu akan dengan cepat menyerap air sehingga, kandungan air pada tanah tersebut itu menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Untuk faktor yang selanjutnya itu kandungan, eee, air pori tanah. Nah, dalam hal ini, semakin tinggi kandungan air pori tanah, maka akan semakin rentan tanah tersebut terhadap terjadinya tanah longsor. Lalu untuk, yang selanjutnya itu yaitu pengikisan tanah atau erosi. Nah, erosi itu dapat disebabkan, oleh aliran permukaan ataupun air hujan. Nah, erosi ini menjadi salah satu faktor penyebab tanah longsor karena erosi itu dapat memperbesar terjadinya bencana tanah longsor. Lalu untuk faktor yang selanjutnya yaitu getaran. Nah, getaran yang disebabkan oleh gempa bumi ataupun penggunaan alat-alat berat dan juga bahan peledak. Jadi, getaran-getaran yang mempunyai kekuatan yang kuat itu dapat mempengaruhi kondisi kestabilan lereng, di mana getaran-getaran tersebut itu dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor. Lalu untuk, yang selanjutnya dari faktor alam ini ada aktivitas gunung api. Nah, aktivitas gunung api itu akan membentuk material vulkanik di puncak gunung serta di lereng-lerengnya. Nah, tumpukan material vulkanik di puncak gunung tersebut itu akan, menyimpan potensi yang besar terhadap terjadinya bencana tanah longsor. Lalu untuk faktor yang terakhir dari faktor alam ini yaitu susutnya permukaan air. Nah, susutnya permukaan air itu, menyebabkan gaya penahan material di lereng itu menjadi hilang, di mana kondisi tersebut itu akan menyebabkan terbentuknya retakan dan juga penurunan tanah yang, pada akhirnya akan berujung pada, memperbesar potensi terjadinya tanah longsor. Nah, sementara untuk faktor yang kedua itu ada faktor, yang berasal dari manusia. Nah, untuk faktor manusia ini memang ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. Nah, untuk faktor yang pertama itu ada penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan itu menjadi faktor penyebab tanah longsor. Nah, hal ini karena penggundulan hutan itu menyebabkan struktur tanah itu menjadi rapuh dan juga rawan terhadap terjadinya bencana tanah longsor. Lalu untuk yang kedua ada pemotongan tebing. Nah, kegiatan pemotongan tebing di daerah lereng itu dapat memperbesar potensi terhadap terjadinya tanah longsor. Nah, hal ini karena, pemotongan tebing secara sembarangan itu akan mengakibatkan lereng itu kehilangan gaya penahan terhadap tanah dan juga batuan penyusun lereng. Lalu untuk faktor yang ketiga yaitu kegiatan industri. Nah, kegiatan industri seperti halnya penambangan, yang menggunakan bahan peledak, lalu getaran mesin, dentuman alat berat, dan juga getaran lalu lintas bermotor itu, dapat memperbesar terhadap potensi terjadinya bencana tanah longsor. Lalu untuk faktor yang keempat yaitu tata kelola lahan pertanian. Nah, pengelolaan lahan pertanian yang kurang memperhatikan vegetasi yang mempunyai, sistem perakaran yang kuat itu dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor. Untuk yang kelima, yaitu ada sistem drainase. Nah, sistem drainase pada, lereng gunung ataupun bukit yang kurang baik, itu akan memperbesar resiko terjadinya tanah longsor, di mana akan menyebabkan kandungan air tanahnya itu semakin bertambah, sehingga kestabilan material penyusunan lerengnya juga akan terganggu. Lalu untuk, faktor yang selanjutnya yaitu pemompaan air tanah. Nah, pemompaan air tanah ini akan menyebabkan susutnya permukaan air danau ataupun waduk, di mana
kondisi tersebut itu dapat menyebabkan terbentuknya retakan dan juga penurunan permukaan air tanah yang pada akhirnya dapat memperbesar terjadinya bencana tanah longsor. Lalu untuk yang ketujuh yaitu daerah pembuangan sampah. Nah, daerah pembuangan sampah juga memang rawan terhadap terjadinya tanah longsor. Hal ini karena timbunan sampah pada daerah tersebut itu sangat tidak stabil, terlebih pada saat musim penghujan. Lalu untuk faktor yang kedelapan yaitu kegiatan perikanan. Nah, kegiatan budidaya ikan dengan cara membuat kolam ini biasanya itu ada di perkampungan kayak gitu, itu dapat memperbesar terjadinya tanah longsor. Nah, hal ini karena rembesan air itu akan memperbesar kandungan air tanah sehingga beban pada lerengnya juga akan semakin bertambah. Lalu untuk faktor yang kesembilan yaitu penimbunan material. Nah, penimbunan material untuk perluasan pemukiman penduduk itu dapat memicu terjadinya bencana tanah longsor. Nah, hal ini karena material timbunan itu pada umumnya memiliki struktur yang tidak padat dan juga labil. Lalu untuk faktor yang terakhir dari faktor manusia ini yaitu beban tambahan. Nah, pembangunan gedung-gedung, terus jalan raya dan juga penimbunan material di sekitar lereng itu dapat menambah beban pada lereng, di mana keadaan yang demikian itu akan memperbesar gaya pendorong terhadap terjadinya bencana tanah longsor. Nah, untuk faktor yang menyebabkan terjadinya tanah longsor di Desa Tenjolaya, Kabupaten Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ini mungkin tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Sebenarnya memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tanah longsor di Desa Tenjolaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ini. Nah, adapun beberapa faktor tersebut itu disebabkan oleh kondisi fisik dari daerah itu sendiri. Antara lain ada penggunaan lahan daerah yang merupakan perkebunan, lalu topografi daerahnya yang berupa perbukitan, lalu kondisi kelerengan daerahnya yang curam untuk digunakan sebagai daerah perkebunan, dan dari segi morfologi daerah ini memang rawan terhadap terjadinya tanah longsor. Nah, selain beberapa faktor tersebut, tanah longsor yang terjadi di Desa Tenjolaya tersebut itu disebabkan karena sebelum terjadi tanah longsor di daerah tersebut memang terjadi hujan lebat sampai sangat lebat yaitu sekitar 35 sampai 45 milimeter per jam. Next. Selanjutnya itu ada dampak tanah longsor menurut Supriyono tahun 2014. Nah, untuk dampak yang pertama itu ada kerusakan sarana fisik. Nah, tanah longsor itu dapat mengancam sarana fisik yang berada di lereng, terus lembahan ataupun pada jalur longsoran, di mana timbunan material berupa lumpur, tanah ataupun batuan akibat tanah longsor itu akan merusak sarana fisik yang ada di daerah tersebut. Lalu untuk dampak yang kedua yaitu terganggunya siklus hidrologi dan juga ekosistem. Nah, tanah longsor ini dapat menyebabkan terganggunya siklus hidrologi dan juga ekosistem, di mana dapat menyumbat saluran air, sehingga kondisi tersebut itu dapat menyebabkan air itu meluap dan pada akhirnya akan berujung pada terjadinya bencana banjir. Lalu untuk dampak yang ketiga yaitu ada korban jiwa. Nah, bencana tanah longsor itu memang dapat menyebabkan cacat fisik dan juga korban meninggal pada manusia. Nah, korban pada manusia itu biasanya terjadi pada daerah pemukiman, pertanian, dan juga perkebunan di sekitar daerah lereng. Lalu untuk dampak yang terakhir yaitu ada pada ekonomi dan juga sosial masyarakat. Nah, tanah longsor ini dapat berdampak pada kerugian secara ekonomi serta dapat meninggalkan dampak sosial dan juga psikologi bagi masyarakat, di mana tanah longsor ini dapat menimbulkan ketakutan, trauma, dan juga stres pada masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diana yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi terkait pencegahan dan mitigasi tanah longsor
yang akan dijelaskan oleh Bunga Agustin. Kepada Bunga saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang pencegahan dan mitigasi bencana tanah longsor. Yang pertama adalah pencegahan tanah longsor. Arti dari pencegahan adalah upaya untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan sebuah bencana terjadi. Pencegahan bencana dilaksanakan dari jauh hari, bahkan sebelum adanya peringatan bencana. Hal ini bertujuan agar bencana tidak terjadi di masa yang akan datang. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, tidak menebang pohon atau merusak hutan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pohon merupakan salah satu hal yang dapat menyerap air hujan. Apabila air hujan diserap oleh pohon, maka tidak akan ada yang namanya genangan air yang berkumbang di atas tanah. Dengan demikian, air tidak akan sampai ke tanah yang rawan longsor. Selain itu, akar pohon yang kuat dapat membantu tanah agar tertahan dan tidak mudah longsor. Yang kedua, melakukan penanaman tanaman atau tumbuh-tumbuhan berakar kuat seperti nimba, bambu, akar wangi, lamtoro, dan sebagainya di lereng-lereng yang gundul. Sama seperti upaya yang sebelumnya, akar yang kuat dapat mengurangi kerentanan longsor di suatu tempat. Yang ketiga, membuat saluran air hujan. Ketika pohon sudah tidak kuat menyerap air hujan, maka baiknya apabila terdapat saluran air yang menampung sisa air hujan yang ada. Saluran ini akan mengantarkan air ke tempat yang jauh dari kawasan yang rawan longsor. Sebagai tambahannya, saluran air ini juga dapat berfungsi sebagai salah satu media dalam daur air. Yang selanjutnya, membangun dinding penahan di lereng yang terjal. Tujuannya agar mengurangi tingkat kerentanan longsor di lereng tersebut. Yang kelima, memeriksa keadaan tanah secara berkala. Dengan memeriksa keadaan tanah, masyarakat akan tahu mengenai tingkat kerentanan longsor dan dapat mencegahnya dengan melakukan upaya-upaya yang dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir, mengukur tingkat kederasan hujan. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi, utamanya dari pengaruh cuaca terhadap wilayah, dan dengan begitu bisa dilakukan pencegahan yang terjadi dengan upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir dampak terjadinya bencana. Nah, dalam hal ini mitigasi bencana tanah longsor berarti tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir dampak yang terjadi pada saat terjadinya bencana. Perbedaan antara pencegahan dan mitigasi adalah pencegahan merupakan upaya mengurangi terjadinya bencana, sedangkan mitigasi merupakan upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Mitigasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara non-struktural dan struktural. Secara non-struktural, artinya mitigasi bencana longsor dilakukan dengan cara yang tidak berkaitan dengan fisik atau pembangunan. Nah, mitigasi ini dilakukan dengan menyampaikan informasi atau simulasi mengenai bencana tanah longsor kepada masyarakat umum yang terdampak longsor. Misalnya, melakukan diseminasi atau simulasi dan pemetaan rumah yang mungkin akan terdampak bencana longsor. Diseminasi merupakan kegiatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi tertentu atau lebih mudahnya kita sebut sebagai sosialisasi atau penyuluhan. Nah, sedangkan simulasi adalah peniruan reka kejadian bencana tanah longsor. Kedua hal tersebut ditujukan agar ketika bencana terjadi, warga sudah siap dan dapat melakukan hal-hal yang mengurangi dampak bencana. Nah, sedangkan secara struktural, mitigasi bencana tanah longsor dilakukan dengan aktivitas yang berkaitan dengan fisik atau pembangunan. Mitigasi ini biasanya berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di sebuah daerah yang dapat menunjang apabila terjadi bencana tanah longsor. Contoh dari mitigasi bencana struktural
adalah membangun sistem peringatan dini, membangun jalan dengan konstruksi yang kuat seperti beton, membangun kawat bronjong untuk menahan tanah yang rentan longsor, membangun saluran air untuk meminimalisir genangan air di tanah, membangun pos kesehatan, memasang papan peringatan hati-hati rawan bencana tanah longsor, dan membangun atau menyiapkan tempat-tempat evakuasi yang aman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bunga. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang rencana kesiapsiagaan bencana tanah longsor yang akan dijelaskan oleh Joni. Kepada Joni, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya menjelaskan. Nah, rencana kesiapsiagaan bencana tanah longsor. Nah, kenapa sih kita harus siaga terhadap bencana tanah longsor? Karena yang namanya bencana itu seringkali terjadi tanpa peringatan. Sehingga kita membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah rencana kesiapsiagaan. Nah, dalam kesiapsiagaan sendiri ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada pada saat prabencana, kemudian saat bencana, dan pasca bencana. Oke. Langsung, next slide. Nah, siaga bencana tanah longsor, prabencana ya. Tadi langsung di prabencana aja. Oke. Nah, pada saat siaga bencana tanah longsor, yang pertama adalah pada saat prabencana, yakni sebelum bencana tersebut terjadi. Nah, yang pertama adalah mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Nah, ini bisa diupayakan dengan memperhatikan fungsi drainase kalau untuk air tanah ya. Nah, fungsi dari drainase sendiri adalah untuk menjauhkan air dari lereng dan menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya longsoran tersebut. Kemudian yang kedua adalah penghijauan dengan tanaman yang tersistem dan jarak tepat. Nah, khusus untuk lereng yang curam dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80%, sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan di bagian dasar, ditanami rumput. Ini berguna ketika misalkan ada hujan, si air itu tidak menyerap ke dalam tanah, tetapi alirkan karena tidak teresap oleh tanah karena adanya rumput tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ada terasering dengan sistem drainasi yang tepat. Nah, terasering dengan drainasi yang tepat ini, drainase pada teras-teras dijaga, jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Ini sangat sangat diantisipasi sekali air yang masuk ke dalam tanah karena bisa menyebabkan bencana longsor. Kemudian yang keempat, pembuatan bangunan penahan, jangkar, angkor, dan piling. Nah, kemudian yang kelima, mendirikan bangunan dengan pondasi yang kuat. Nah, pondasi yang kuat ini bisa dibuat dengan pondasi ceker ayam yang dimana pondasi tersebut bisa menahan dari adanya bencana tanah longsor. Kemudian yang selanjutnya, hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Ini yang paling umum ya, karena ketika kita mencoba membuat suatu pemukiman atau fasilitas yang lainnya, kita harus melihat lingkungan yang mana apakah daerah itu layak atau tidak untuk dijadikan suatu pemukiman atau fasilitas lainnya. Kemudian yang ketujuh, melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan. Ini bisa menjadi suatu siaga
yang mana pemadatan tanah ini mencegah tanah tidak tererosi ya. Kemudian pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan atau rockfall. Ini bisa juga untuk mencegah aliran longsor. Kemudian pembuatan pondasi tiang pancang untuk menghindari bahaya likuifaksi. Nah, ini yang pernah terjadi di daerah Palu ya dulu. Kemudian utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Kemudian penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk ke dalam tanah. Nah, ini tadi mencegah. Jadi intinya di sini air ini jangan sampai masuk ke dalam tanah ya. Kemudian tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Kemudian waspada ketika curah hujan tinggi. Yang ke-15, jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Dan yang terakhir, dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan. Oke, itu siaga bencana longsor pada saat prabencananya. Oke, selanjutnya pada saat bencana. Nah, pada saat bencana ada 2 poin. Yang pertama, segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Nah, ketika kalian pada saat bencana ini mendengar suara gemuruh, kalian harus segera menjauh dari suara gemuruh tersebut ya, atau arah datangnya longsoran tersebut. Kemudian apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Ini hubungannya dengan mitigasi bencana ya. Adanya suara sirine peringatan. Kemudian lanjut pada siap-siagaan bencana longsor pasca bencananya. Nah, pada pasca bencana ada 3 poin. Yang pertama, hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Nah, di sini kita bisa melihat daerah wilayah longsor yang mana kondisi tanah tersebut tidak stabil ya. Ini bisa dicirikan dengan tidak adanya vegetasi yang ada pada daerah tersebut. Kemudian apabila hujan turun setelah longsor, terjadi antisipasi longsor susulan. Nah, seringkali ketika kita ada sebuah bencana longsor, nah biasanya seringkali ada longsor susulan. Nah, kemudian yang ketiga, menyimak informasi dari berbagai media seperti radio, televisi, media online, maupun sumber yang resmi lainnya. Oke. Next slide. Oke, tanggap darurat bencana longsor akan disampaikan oleh rekan kelompok yang lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang tanggap darurat bencana longsor yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next. Kegiatan tanggap darurat bencana tanah longsor yang pertama ada penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda. Nah, yang pertama yaitu hindari suara gemuruh. Nah, menyelamatkan diri dan warga yang tertimpa musibah. Apabila kita di dalam rumah dan terdengar suara gemuruh, terutama apabila rumah kita dekat dengan lereng maupun tanah yang longsor, maka segera keluar cari tempat lapang dan tanpa penghalang untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsor tersebut. Kita harus selalu waspada ketika mendengarkan suara-suara ganjil seperti pohon retak atau batu-batu besar yang berjatuhan dan bergesekan. Jika kita mendengar sesuatu atau suara gemuruh tersebut, maka kita harus langsung kabari yang lain dan mencari tempat yang aman. Yang kedua, perhatikan suara sirine. Untuk evakuasi korban ke tempat yang lebih aman, maka apabila kita mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Nah, biasanya di beberapa wilayah di Indonesia telah terpasang sistem peringatan dini longsor.
Dari sana biasanya ada waktu beberapa jam atau, beberapa menit untuk kita lari menyelamatkan diri dan jangan lupa bawalah, barang-barang atau harta benda yang sekiranya memungkinkan untuk diselamatkan. Lalu menjauh dari jalur longsoran secepat mungkin dan hindari lembah sungai atau dataran rendah. Nah, tanah longsor itu akan bergerak sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan kita berjalan ataupun berlari. Berusaha lari dari tanah longsor adalah tindakan sia-sia. Sebagai gantinya, menyingkirlah secepat mungkin dari jalur tanah longsor. Sebelum menyeberangi jembatan apapun, lihatlah selalu ke arah hulu untuk melihat apakah tanah longsor sudah mendekat atau masih jauh. Jika benar demikian, jangan menyeberangi jembatan dan menyingkirlah dari jalur tanah longsor. Jalur longsoran sangatlah berbahaya karena jalur longsoran akan membawa reruntuhan rumah, pohon, kendaraan, bahkan batu-batuan besar. Maka menjauhlah dari hal-hal tersebut secepat mungkin. Nah, selain itu, lembah sungai dan daerah dataran rendah juga itu adalah tempat muara akhir dari hasil longsoran tanah. Maka menghindarilah dari daerah tersebut karena memungkinkan sekali jatuhan tersebut akan menimpa ke sana. Lalu evakuasi korban luka-luka ke rumah sakit. Nah, bencana alam terjadi itu secara tiba-tiba, terkadang menimbulkan beberapa korban luka-luka maupun korban meninggal dunia. Lalu periksa apakah ada orang yang terjebak dan terluka ketika terjadi bencana tanah longsor tersebut. Kita tidak boleh memasuki lokasi kejadian tanah longsor, namun jika kita melihat ada orang terjebak atau terluka di daerah tersebut, beritahukan segera kepada pihak berwenang. Korban yang mengalami luka-luka harus segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Bagi korban yang selamat dievakuasi ke tempat yang aman, sedangkan korban yang meninggal dunia segeralah dievakuasi dan dimakamkan. Evakuasi tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar yang tidak terkena bencana atau oleh sukarelawan, tim SAR, atau dari TNI. Tentunya untuk penyelamatan atau evakuasi korban yang utama berhak menyelamatkan adalah lembaga pemerintah yang mempunyai ilmu terkait penanggulangan bencana tersebut dan dilakukan ketika keadaan tersebut sudah mulai tenang dan memang memungkinkan untuk evakuasi korban. Lalu berhati-hatilah dan waspadalah saat mengemudi. Nah, jika kita perlu mengemudi untuk menghindari atau meninggalkan daerah yang berbahaya dan memang waktu itu memungkinkan untuk kita memakai kendaraan, maka lakukanlah dengan hati-hati. Waspadalah terhadap jalan yang banjir, trotoar roboh, puing-puing yang berjatuhan, dan jembatan yang tersapu oleh air. Lalu jangan menyeberangi air yang banjir, sebaliknya putar baliklah dan cobalah cari jalur alternatif karena biasanya kalau daerah rawan longsor itu pasti sudah terdapat jalur-jalur evakuasi. Di next. Lalu tanggap darurat yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Korban bencana longsor pasti sangat membutuhkan bantuan. Bantuan yang sangat dibutuhkan yaitu berupa makanan, minuman, pakaian, selimut, tenda, atau alat sekolah, ataupun yang lainnya, khususnya bantuan logistik, kesehatan, dan konsumsi. Nah, bantuan tersebut bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, ataupun masyarakat yang berasal dari daerah lain, baik dari lembaga swadaya masyarakat, lembaga sosial, atau dari negara lain. Bantuan tersebut dapat berupa barang maupun bantuan kejiwaan atau mental untuk dapat menghadapi bencana tersebut dengan sabar dan tegar agar dapat kembali menata hidupnya. Nah, bantuan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya secara langsung kita diberikan kepada korban atau melalui lembaga sosial, melalui lembaga lain yang membuka posko bantuan, misalnya stasiun televisi. Lalu yang ketiga, perlindungan dengan mendirikan posko. Selain kebutuhan dasar, para korban juga pasti membutuhkan perlindungan untuk menghindari bahaya longsor yang terjadi. Perlindungan tersebut dapat berupa posko atau tenda di tempat pengungsian untuk tempat tinggal sementara para korban yang terdampak dari bencana longsor. Biasanya pemerintah BPBD atau Basarnas setempat akan menyediakan tempat pengamanan bagi daerah yang tertimpa bencana. Tentunya posko tersebut
yang memang ditempatkan di tempat yang aman dan jauh dari tertimpanya bencana longsor, sehingga para korban tersebut bisa menenangkan diri dan menyelamatkan diri dari bencana yang terjadi. Lalu pengurusan pengungsian. Nah, setelah mendapatkan tempat perlindungan tadi, tentu saja masyarakat yang mengungsi itu membutuhkan pengurusan, karena biasanya masyarakat yang tertimpa musibah itu pasti banyak mengalami gangguan kesehatan, bahkan gangguan kejiwaan, sehingga banyak masyarakat yang memang membutuhkan pengurusan. Selain itu, pengurusan pengungsian juga berfungsi sebagai informan terkait informasi cuaca, keadaan, ataupun pembaruan bencana yang memungkinkan akan terjadi di daerah tersebut. Sehingga dengan adanya pengurusan, masyarakat yang berada di tempat pengungsian tersebut bisa terkendali dan bisa mendapatkan informasi terkait waspadanya bencana longsor yang akan terjadi. Lalu yang terakhir ada penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana dan prasarana. Nah, bencana alam membuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi kacau, apalagi jika rumah penduduk maupun bangunan-bangunan lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah, seperti pasar, kantor, atau sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan kegiatan belajar mengajar masyarakat tersebut. Nah, agar kondisi kembali pulih, pemerintah dan masyarakat bersama-sama berusaha untuk memberikan bantuan yang diperlukan untuk pemulihan tersebut. Untuk lebih jelasnya, pemulihan tersebut akan dibahas melalui rehabilitasi dan rekonstruksi bencana longsor. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Karen. Pada Karen saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi rehabilitasi dan rekonstruksi. Next. Untuk yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai rehabilitasi. Pada dasarnya, rehabilitasi ini merupakan suatu kegiatan perbaikan dan pemulihan dalam semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai berada di tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utamanya yaitu untuk dapat menormalisasikan terhadap semua aspek pemerintahan serta kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana. Biasanya, rehabilitasi ini diwujudkan melalui kegiatan perbaikan terhadap lingkungan di daerah terdampak bencana, melakukan perbaikan prasarana dan sarana umum, memberikan bantuan terhadap perbaikan rumah masyarakat, dalam melakukan pemulihan sosial psikologi masyarakat, adanya pelayanan terhadap kesehatan, dan adanya pemulihan terhadap fungsi pelayanan publik. Serta yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan dari adanya pembentukan Negara Republik Indonesia ini untuk segenap bangsa, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ditambah dengan adanya fakta yang mengemukakan bahwa bangsa Indonesia ini hidup di negara yang secara geografisnya itu rawan bencana, sehingga dengan adanya rehabilitasi menjadi sebuah tugas negara agar dapat melindungi bangsa dan juga seluruh masyarakat Indonesia dari sebuah bencana, terutama bencana longsor. Sebagai konsekuensi atas penerimaan bahwa kita hidup selalu berdampingan dengan bencana, maka bangsa Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Serta untuk dapat merealisasikan undang-undang tersebut, pada tahun 2008 telah diterbitkan juga mengenai Peraturan Pemerintahan Nomor 21 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintahan Nomor 22 tentang pendanaan dan juga pengelolaan bencana, serta adanya Peraturan Pemerintahan Nomor 23 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintahan dalam penanggulangan bencana. Next. Next. Nah, di sini ada pendapat menurut Suparlan tahun 1993 mengemukakan bahwa rehabilitasi ini merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya. Dari adanya pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa rehabilitasi ini merupakan salah satu
upaya pemulihan atau dapat dikatakan sebagai upaya pengembalian terhadap semua aspek layanan publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana. Next. Nah, kegiatan rehabilitasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang pertama yaitu perbaikan lingkungan daerah bencana atau dapat dikatakan sebuah perbaikan pada lingkungan fisik. Contohnya adanya perbaikan pada kawasan pemukiman warga yang terdampak bencana longsor. Lalu yang kedua yaitu melalui kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum. Misalnya adanya perbaikan jalan yang tertutup oleh tanah akibat bencana longsor, perbaikan jaringan air bersih yang tertutup atau tertimbun oleh tanah longsor, serta adanya memperbaiki jaringan irigasi atau pertanian yang terkena dampak bencana longsor. Nah, sedangkan jenis perbaikan dalam segi sarananya yaitu melakukan perbaikan pada fasilitas kesehatan. Next. Lalu selanjutnya yaitu adanya melalui kegiatan pemberian bantuan perbaikan rumah. Nah, yang mendapatkan target pada pemberian bantuan ini yaitu masyarakat yang menjadi korban bencana longsor atau masyarakat yang lingkungannya itu mengalami kerusakan secara struktur hingga tingkat sedang akibat bencana longsor. Nah, pada dasarnya kerusakan tingkat sedang ini merupakan kerusakan fisik bangunan atau adanya kerusakan pada halaman dan juga kerusakan pada utilitas sehingga hal ini dapat mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya. Selanjutnya melalui kegiatan pemulihan psikologis. Pemulihan sosial psikologis merupakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana longsor yang bertujuan agar psikologi masyarakatnya ini dapat berfungsi kembali secara normal. Sedangkan kegiatan psikolososial merupakan suatu kegiatan yang dapat mengaktifkan sebuah elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Dengan adanya kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang sudah terlatih. Nah, dalam pemulihan sosial psikologis bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadinya bencana. Lalu selanjutnya melalui kegiatan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini dapat dikatakan sebuah aktivitas yang dapat memulihkan kembali dalam segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga dapat mencapai pada kondisi sebelum terjadinya bencana. Nah, dalam pemulihan sistem pelayanan kesehatan ini merupakan semua usaha yang dilakukan untuk memulihkan kembali sarana dan prasarana kesehatan serta memulihkan kembali terhadap fungsi sistem pelayanan kesehatan. Lalu next. Lalu selanjutnya melalui kegiatan rekonsiliasi dan juga resolusi konflik. Hal ini ditunjukkan untuk dapat membantu masyarakat di daerah bencana itu menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat. Selanjutnya melalui kegiatan pemulihan sosial ekonomi budaya. Hal ini merupakan suatu upaya yang dapat memfungsikan kembali kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah bencana dengan tujuan untuk dapat menghidupkan kembali terhadap kegiatan dan juga lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah bencana seperti sebelum terjadinya bencana. Selanjutnya melalui kegiatan pemulihan keamanan dan juga ketertiban. Hal ini dapat ditujukan untuk membantu memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadinya bencana dan terbebas dari rasa tidak aman dan juga tidak tertib. Yang terakhir yaitu melalui kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan. Nah, indikator yang harus dicapai dalam pemulihan fungsi pemerintahan salah satunya yaitu terkonsolidasikan peraturan tugas dan fungsi tugas pokok dan fungsi dari tugas pemerintah, serta dapat mengatur kembali tugas-tugas instansi atau lembaga yang saling terkait. Next. Nah, yang menjadi sasaran dalam penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi bencana longsor diantaranya yaitu yang pertama terhadap kelompok manusia atau segenap kehidupan masyarakat yang terganggu oleh bencana longsor, yang kedua yaitu terhadap sumber daya buatan yang mengalami kerusakan karena adanya akibat bencana longsor yang mengalami pengurangan dalam nilai gunanya.
Lalu yang terakhir yaitu terhadap suatu ekosistem atau lingkungan yang rusak akibat bencana longsor. Dan tujuan dilakukan rehabilitasinya karena untuk mengembalikan fungsi ekologisnya. Next. Nah, sedangkan contoh kegiatan rehabilitasi bencana longsor di Kabupaten Bandung, yaitu yang pertama, adanya tingkat pelayanan yang tinggi terhadap masyarakat setempat yang terdampak bencana longsor. Yang kedua, adanya perbaikan jalan atau lahan yang tertutup oleh tanah longsor. Yang ketiga, adanya pemberian sembako atau jenis kebutuhan lain terhadap masyarakat yang terdampak bencana longsor. Yang keempat, diharapkan masyarakat pada saat akan melakukan pembangunan rumah itu harus adanya rekomendasi dari Dinas PURP atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuannya agar bangunan itu akan lebih aman. Yang kelima, melakukan perbaikan pada kawasan pemukiman warga yang terdampak bencana longsor. Lalu yang keenam, adanya perbaikan jalan yang tertutup oleh akibat bencana longsor. Dan yang terakhir yaitu adanya pemberian sembako pada masyarakat yang terdampak longsor. Next. Nah, selanjutnya mengenai rekonstruksi. Pada dasarnya rekonstruksi ini merupakan kegiatan pembangunan kembali dari segi prasarana dan juga sarana serta dalam kelembagaan di wilayah pasca bencana longsor. Baik wilayahnya itu tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utamanya yaitu dapat bertumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bisa bangkitnya peran masyarakat dalam berbagai aspek pasca bencana. Secara umum, dengan adanya suatu bencana longsor ini dapat mengakibatkan suatu penderitaan bagi masyarakat setempat, baik berupa korban jiwa manusia, adanya kerugian harta benda, maupun terjadinya kerusakan lingkungan, serta kerusakan terhadap sarana dan prasarana yang berada di lingkungan masyarakat setempat. Maka dengan adanya itu, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan dalam penanggulangan bencana seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Harus dilakukannya rekonstruksi baik itu prabencana pada saat harus adanya penanggulangan bencana pada saat prabencana, pada saat tanggap darurat maupun pasca bencana. Next. Nah, yang menjadi sasaran pada rekonstruksi ini yang pertama yaitu dapat tercapainya pemulihan terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, dapat bertumbuh kembangnya kegiatan perekonomian, dapat bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana longsor, dapat menyesuaikan diri dan dapat beradaptasi dengan kondisi dan situasi baru pasca bencana. Next. Nah, sedangkan contoh upaya rekonstruksi pada bencana longsor yang pertama yaitu melakukan sipil teknik pada lahan, lalu yang kedua melakukan pendekatan vegetatif atau penanaman, yang ketiga yaitu adanya pengembalian fungsi lahan, yaitu yang terakhir yaitu adanya memodifikasi lereng dengan cara melakukan penanaman vegetasi terhadap lereng-lereng gunung. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua rekan-rekan kelompok 3 yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi. Kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya boleh di kolom chat atau bisa di open mic. Baik, di sini baru ada satu pertanyaan dari Sasti Lusianti, perwakilan dari kelompok 6. Dan pertanyaan, biasanya pada saat akan melakukan rekonstruksi terhadap korban bencana longsor, misalnya ke suatu permukiman yang tertutup atau tertimbun tanah. Nah, pada saat akan melakukan rekonstruksinya, itu akan secara langsung diperbaiki oleh petugas terkait atau korbannya yang harus melakukan pengajuan dulu kepada kantor pemerintah setempat, misalnya ke kelurahan atau ke kecamatan setempat.
Baik, sekali lagi kepada rekan-rekan yang lain boleh jika ingin bertanya. Ada tambahan pertanyaan dari Aupartaris, perwakilan dari kelompok 2 dengan pertanyaan, bagaimana pengembangan teknologi dalam melakukan mitigasi atau pencegahan bencana longsor serta bagaimana cara kerja alat tersebut? Boleh jawab pertanyaan Sasti? Boleh, silahkan. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Sasti. Menurut pendapat saya, perlu adanya laporan terlebih dahulu kepada kantor pemerintah setempat, misalnya kepada kantor kecamatan atau kantor desa, untuk memberitahukan bahwa di daerah atau di titik daerah tempat tinggalnya itu terjadi bencana longsor, serta menimbun beberapa pemukiman di sekitarnya. Nah, setelah adanya laporan dari warga itu, pihak desa atau pihak kantor kecamatan akan memberitahu kepada pihak BPBD, dan nantinya dari pihak BNPB atau Badan Kepala Nasional Penanggulangan Bencana akan memberikan bantuan sejenis uang kepada korban bencana yang rumahnya itu mengalami kerusakan ringan, sedang, dan juga berat. Bahkan dalam jumlah bantuannya pun bervariatif. Misalnya, ya menurut petugas BNPB mengemukakan bahwa rumah yang mengalami kerusakan berat itu akan diberikan bantuan senilai 50 juta. Kemudian yang mengalami rusak sedang itu akan diberikan senilai 25 juta, dan yang mengalami rusak ringan itu akan diberikan 10 juta. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Karen atas jawabannya. Barangkali dari rekan-rekan kelompok 3 atau yang lainnya jika inginnya menambahkan jawaban, saya persilahkan. Kalau tidak ada, bagaimana Sasti untuk jawabannya? Apakah dapat dimengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah mengerti Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, di sini masih ada beberapa pertanyaan. Ada dari Aupar, Salma, dan juga Irna. Dari Salma, yaitu mengenai penyelenggaraan rekonstruksi, hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat penyelenggaraan rekonstruksi bencana longsor. Lalu ada juga dari Irna, terkait bagaimana pencegahan bencana tanah longsor di suatu daerah yang merupakan tanah di daerah tersebut memiliki tanah yang tidak subur untuk ditanami pepohonan. Lalu dari Radit, di Indonesia banyak sekali kegiatan pertambangan, salah satunya yaitu pertambangan pasir. Kegiatan ini tentunya rawan sekali terjadi bencana tanah longsor. Nah, bagaimana upaya ataupun kebijakan pihak tambang agar tidak menimbulkan bencana yang mengakibatkan korban jiwa, baik di lokasi tambang maupun dampaknya pada masyarakat sekitar? Kepada rekan-rekan kelompok 3, dipersilahkan untuk mempersiapkan jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Aupar. Ya, mangga silakan. Oke, pertanyaan dari Aupar. Bagaimana pengembangan teknologi dalam melakukan mitigasi ataupun pencegahan bencana longsor, serta bagaimana cara kerja alat tersebut? Nah, di sini saya menemukan suatu sumber dari medcom.id. BPPT mengungkap teknologi dalam mereduksi risiko bencana di Indonesia ya. Nah, salah satunya bencana longsor. Nah, ya ini alat pencegah longsor alami atau biotekstil. Alat ini terbuat dari bahan serabut kelapa yang bertujuan mengikat partikel tanah. Nah, biotekstil ini menjadi solusi mengatasi erosi dan tanah longsor yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Nah, itu mungkin dari jawaban dari pertanyaan Aupar. Silakan dari teman-teman bila ada yang menambahkan. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan dari jawaban Joni tersebut? Karen izin menambahkan, boleh nggak?
Baik, silahkan Karen. Adapun alat lain yang untuk mendeteksi bencana longsor di Indonesia, yaitu contohnya Gamma EWS atau Gamma Early Warning System, di mana alat ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memantau, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap dini bahaya longsor. Nah, sistem ini diciptakan oleh para peneliti serta tenaga ahli dari UGM atau Universitas Gadjah Mada, bahkan telah diuji coba di berbagai daerah rawan longsor. Nah, dalam sistemnya ini dilengkapi dengan teknikal sensor yang di dalamnya terdapat alat deteksi pergerakan tanah secara lateral, vertikal, bahkan relasional, serta dilengkapi dengan alat pendeteksi perubahan posisi kemiringan permukaan tanah atau batuan pada lereng. Dan cara bekerjanya sistem ini yaitu dapat memberikan informasi mengenai peringatan bencana longsor melalui sirine atau SMS atau juga email. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Upar? Apakah dapat dimengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ya baik, untuk selanjutnya ada 3 pertanyaan lagi yang belum terjawab, yaitu dari Salma, dari Irna, dan juga dari Raditya. Pada rekan-rekan kelompok 3, mohon dipersiapkan untuk jawabannya. Atau barangkali dari teman-teman yang lain, jika ingin membantu menjawab, sangat dipersilahkan. Izin menjawab dari pertanyaan Irna, Pak Ibu Baik, Moderator. Baik, silakan. Ya, di sini pertanyaan Irna, bagaimana pencegahan bencana tanah longsor di suatu daerah, sedangkan tanah di daerah tersebut memiliki tanah yang tidak subur untuk ditanami pepohonan. Hal apa yang perlu dilakukan? Di sini menurut pendapat saya ya, dalam pencegahan tanah longsor ini tidak hanya dalam segi hal vegetatif atau pencegahan secara vegetatif ya, hal lain yang bisa kita lakukan ketika misalnya vegetatif tersebut tidak sulit dilakukan, alternatif lainnya seperti bisa dengan membangun seperti parit yang menggunakan susunan batu lalu menggunakan beronjong kawat yang mungkin di sini sudah dipelajari pada mata kuliah konservasi lahan ya. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahuinya lebih jauh. Itu bisa dijadikan sebagai alternatif lain dalam pencegahan tanah longsor itu sendiri. Lalu lebih dari itu bisa dengan cara lain seperti memperbaiki drainase, lalu seperti dalam pembangunan lereng tadi bisa dengan menggunakan beton ya, yang kita mungkin bisa amati di jalan-jalan yang mungkin di Ciawi, Jalan Ciawi itu seperti lerengnya itu tuh dikasih semen ya atau beton. Nah itu juga dapat menghambat terjadinya tanah longsor. Selanjutnya mungkin tadi apabila tanah yang tidak subur ya, mungkin tanah setidak-tidaknya tanah tidak subur pasti mungkin bisa ditanami meskipun terdapat tanaman-tanaman khusus yang bisa tanam di sana. Karena mungkin bisa dengan konservasi tanah terlebih dahulu ya dengan tanaman-tanaman khusus agar mungkin unsur tanah tersebut menjadi lebih baik untuk kedepannya. Itu juga menjadi
aktivitas konservasi tanah. Selain juga dalam untuk mengurangi potensi terjadinya tanah longsor. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, bisa ditambahkan oleh teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Adi atas jawabannya. Bagaimana Irna, apakah bisa dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, nah untuk selanjutnya ada tambahan pertanyaan, yaitu dari Mutia dengan pertanyaan mengenai rekonstruksi kerusakan akibat tanah longsor. Habis pengajuan kerusakan, misalnya kayak rumah yang rusak, terus rekonstruksinya itu di tempat itu lagi atau pindah, karena sudah pernah terjadi longsor yang berarti sewaktu-waktu bisa terjadi lagi longsor tersebut. Dan kalau tidak pindah, bagaimana cara untuk mengatasi agar kerusakan tersebut terminimalisir saat bencana longsor terjadi? Di sini ada 3 pertanyaan yang belum dijawab, yaitu dari Salma, Radit, dan juga Mutia. Pada rekan-rekan yang mau menjawab dari 3 pertanyaan tersebut, saya persilakan. Keren pengen jawab pertanyaan yang sama. Baik, silakan Karen. Kan pertanyaannya itu hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat melakukan penyelenggaraan rekonstruksi bencana longsor. Nah, hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu dilihat dalam koordinasi program. Jadi perlu adanya tujuan dari koordinasi program ini agar dalam pelaksanaan rekonstruksinya dapat terarahkan dan dapat sesuai dengan tujuannya. Serta dilihat dari partisipasi masyarakat seperti apa dalam penyelenggaraan proses rekonstruksi. Lalu yang kedua dilihat dari inventarisasi dan identifikasi kerusakan atau kerugian akibat bencana longsor. Nah, jadi sebelum dilaksanakannya penyelenggaraan rekonstruksi ini perlu dilakukannya sebuah inventarisasi dan identifikasi terhadap kerugian atau kerusakan akibat bencana longsor. Apabila terdapat kerusakan atau kerugian di suatu daerah yang terdampak longsor, maka dapat dilaksanakannya rekonstruksi. Dan hal itu juga dianggap sebagai titik awal dari adanya kajian kerusakan. Maka harus dapat memperkirakan pada tingkat pertumbuhan permintaan dengan berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Lalu yang ketiga yaitu dilihat dari melakukan pemantauan atau perencanaan prioritas pembangunan. Dalam hal ini dapat menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan secara sistematis dalam penyelenggaraan proses rekonstruksinya dengan memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana longsor sejak dari awal. Lalu selanjutnya yaitu melakukan mekanisme penyelenggaraan. Artinya dapat dilakukannya oleh suatu kelembagaan, misalnya BPBD di tingkat daerah dilihat atau dapat mempersiapkan terhadap mobilisasi sumber daya dalam proses penyelenggaraan rekonstruksi. Perlu adanya pertimbangan pembiayaan terhadap penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana longsor. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan juga pelaporan. Misalnya dalam pemantauan terhadap kegiatan rekonstruksi bisa dilakukan oleh lembaga terkait yang berada di bawah koordinasi BNPB dan BPBD di tingkat daerah. Lalu melakukannya evaluasi terhadap penyelenggaraan rekonstruksi dan adanya penyusunan laporan rencana penyelenggaraan terhadap rekonstruksi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih kepada Karen. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, mungkin sudah cukup ya. Di sini ada 2 lagi pertanyaan, yaitu dari Radit dan juga Mutia. Kepada rekan-rekan kelompok 3, silahkan untuk memberikan jawabannya. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Raditya. Baik, silakan. Pertanyaannya, di Indonesia banyak sekali kegiatan tambangan, salah satunya kegiatan tambangan pasir. Kegiatan ini tentunya rawan sekali akan terjadi bencana tanah longsor
Nah, pertanyaannya bagaimana upaya maupun kebijakan pihak tambang agar tidak menimbulkan bencana yang mengakibatkan korban jiwa baik di lokasi tambang maupun berdampak pada masyarakat sekitar. Nah, ini ada beberapa strategi dalam mengatasi terjadinya longsor di area pertambangan. Nah, untuk pihak pertambangan sendiri, yang pertama harus mengkaji aspek-aspek potensi bencana geologi tersebut. Nah, ini mungkin sudah ada ahlinya ya. Sebelum kita melakukan sebuah pertambangan, maka akan dikaji dulu aspek potensi bencana yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan sosialisasi dan pemetaan. Nah, kawasan rawan bencana di area pertambangan, upaya ini untuk menekan timbulnya dampak bencana yang terjadi. Pada area pertambangan seringkali terjadi guguran material akibat goyahnya kemantapan saat proses pertambangan. Nah, oleh karena itu, setiap pekerja harus berbekal K3, mendapatkan sosialisasi kebencanaan di area tambang, dan memahami kawasan rawan bencana melalui peta tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ini antisipasi terhadap masyarakat sekitar apabila pertambangan tersebut memang sudah ditutup. Nah, yang ketiga ini reklamasi dan revegetasi yang progresif. Nah, sebagai upaya penanggulangan kerusakan secara fisik, kimia, dan biologi yang dapat memicu terjadinya bencana alam, pemerintah harus berperan di sini melalui kebijakan dan aturan sebagai kontrol dan pengawasan terhadap perusahaan tambang dalam melakukan kegiatan reklamasi dan revegetasi tambang yang pada akhirnya lahan yang terdegradasi akibat pertambangan melalui revegetasi dapat teratasi dan mengurangi risiko dampak bencana alam ataupun bencana longsor yang terjadi. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Raditya. Terima kasih. Baik, bagaimana Radit? Apakah bisa atau masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih John, bisa dipahami. Baik, di sini ada satu lagi pertanyaan yaitu dari Mutia. Barangkali dari rekan-rekan kelompok 3 mau menjawab pertanyaan dari Mutia, saya persilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Mutia. Baik, silahkan Bunga. Pertanyaannya itu kan mengenai rekonstruksi kerusakan akibat tanah longsor. Nah, habis pengajuan kerusakan misalnya kayak rumah yang rusak, terus rekonstruksinya itu di tempat itu lagi atau pindah, karena kan sudah pernah terjadi longsor yang berarti sewaktu-waktu bisa terjadi lagi longsor tersebut. Kalau tidak pindah, bagaimana cara mengatasi agar kerusakan tersebut terminimalisir saat bencana longsor terjadi lagi? Nah, menurut saya rekonstruksi dilaksanakan sesuai kebijakan yang sudah didiskusikan bersama pemilik tempat tinggal agar dapat menemukan solusi yang sesuai dan sesuai dengan keinginan baik bagi pemilik maupun semua pihaknya. Nah, namun baiknya apabila rekonstruksi tidak hanya sekadar membangun kembali, tetapi menanggulangi masalah yang ada di daerah tersebut juga agar nantinya tidak terjadi lagi bencana longsor. Misalnya longsor itu terjadi karena lahannya curam, maka bisa disesuaikan dengan pembangunan rumah yang bisa tahan longsor dan membangun dinding pembatas untuk menahan tanah, menanami pohon agar agar saat hujan airnya itu tidak menerjang tanah dengan deras dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian pemilik tempat tinggal yang melakukan rekonstruksi tersebut tidak perlu meninggalkan lahannya dan bencana pun bisa diminimalisir. Mungkin segitu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bunga atas jawabannya. Bagaimana Mutia? Apakah dapat dipahami atau masih ada yang ingin dipahami? Izin menambahkan, Bu Moderator. Baik, silakan Adi. Ya, izin menambahkan ini berdasarkan modul tindakan pasca longsor yang dikeluarkan Kementerian PUPR ya, yang mana pada saat rekonstruksi ini, sebentar, penguatan bangunan-bangunan infrastruktur di daerah rawan longsor
dalam tanda kutip ya, tidak menjadi pertimbangan utama untuk mitigasi kerusakan yang disebabkan oleh tanah longsor. Karena kerentanan untuk bangunan-bangunan yang dibangun pada jalur tanah longsor ini hampir 100%. Dari sana kita dapat ketahui bahwa rekonstruksi bangunan di daerah bekas longsor ini tidak sangat dianjurkan karena kerentanannya yang hampir 100%. Namun pada pelaksanaannya yang saya ketahui ya, ini melihat dari skala longsornya terlebih dahulu. Apabila longsornya ini bisa dikatakan besar dengan cakupan yang luas, ini biasanya seperti BPBD itu merekonstruksi tempat tinggal itu dengan berdiskusi terlebih dahulu seperti tadi Bunga yang sudah sampaikan, itu dipindahkan ya sesuai dengan hasil diskusi dengan pemilik rumah dan tadi seperti BPBD atau badan lainnya yang mengenai mitigasi. Lebih lanjut dari itu, apabila skala longsornya lebih kecil ya biasanya itu dilakukan perbaikan seperti membangun parit ataupun yang biasa orang kabupaten lakukan itu tuh Kabupaten Tasik khususnya ya yang saya pernah lihat, karung dimasukkan tanah ya lalu disusun sedemikian rupa menjadi sebuah dinding atau bisa dikatakanlah tebing ya. Ini agar menahan longsor itu tidak terjadi kembali. Lalu selanjutnya mungkin bisa dikatakan dibangun sebuah parit ya dari semen yang di dalamnya terdapat mungkin saluran air ya agar tidak terjadi longsor karena tertimbunnya air di dalam dinding tersebut. Itu sependek pengetahuan saya, mungkin segitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adi dan Bunga atas jawabannya. Bagaimana Mutia, apakah dapat dipahami? Baik, mungkin semua pertanyaan sudah dijawab dan waktu pun sudah habis. Alhamdulillah presentasi kali ini telah selesai dilaksanakan. Saya perwakilan dari kelompok 3, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik teknis maupun non teknis. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Tio. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah memaparkan materinya terkait dengan mitigasi bencana tanah longsor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk teman-teman semuanya. Hari ini hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 masih dalam situasi Idul Fitri. Sebelumnya saya ucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada rekan-rekan semuanya. Jadi apabila banyak salah-salah kata mohon dimaafkan sebelum Idul Fitri kemarin ya. Nah, untuk pertemuan ketiga atau kelompok ketiga ini yaitu terkait bencana tanah longsor, tadi materinya sangat banyak. Waktu yang diperlukan untuk presentasinya pun lebih dari 30 menit ternyata ya. Nanti untuk kelompok-kelompok yang lain biar lebih efektif dipersingkat lagi saja. Saya yakin materinya juga banyak di kelompok yang lain, tapi biar diskusinya lebih panjang lagi gitu ya. Jadi si presentasinya saja yang dipendekkan. Nanti bagaimana caranya dibuat seperti itu saja. Kemudian terkait materinya sendiri tadi dijelaskan terkait bencana tanah longsor di Indonesia. Kenapa bisa sangat banyak dan sangat rawan bencana di Indonesia ini? Karena yang pertama ya karena Indonesia diapit oleh 3 lempeng besar dunia ya awalnya. Itu menjadi induk dari segala macam bencana yang ada di kita. Mengakibatkan kita rawan gempa, kemudian mengakibatkan juga banyak gunung api. Selain itu, karena banyaknya gunung api dan pegunungan lipatan di kita, mengakibatkan morfologi di Indonesia itu menjadi beragam. Nah, akibat morfologi yang beragam tersebut, itulah yang menyebabkan di Indonesia itu
rawan akibat rawan terkena bencana longsor. Jadi ya alasannya kalau dirunut seperti itu ya. Kemudian tentang kerentanan masyarakat, di Indonesia sangat terkenal pemukiman di lereng-lereng bukit ya, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Kalau di pedesaan jelas sangat banyak, jadi masyarakat banyak memanfaatkan lahan-lahan mereka yang menjadi hak milik mereka, baik itu di daerah datar maupun di daerah miring. Bukan pemotongan lereng, ya, pemotongan lereng untuk meratakan tempat untuk dijadikan bangunan. Nah, itu akan mempertinggi resiko bencana tanah longsor. Harusnya lereng itu jangan dipotong, tapi seadanya saja, baru di atasnya dibangunlah bangunan. Seperti yang terjadi di Baduy, kalau kalian pernah ke Baduy, itu mau lerengnya seperti apapun, itu tidak akan diratakan atau tidak akan dilelemahan. Tahu orang Sunda lelemah, dilelemah? Dilelemah itu tanah yang tidak rata diratakan untuk menjadikan rumah. Nah, kalau di Baduy enggak, mau lereng, mau rata, mau enggak, itu seadanya. Yang menyesuaikan adalah tiang-tiang rumahnya. Jadi tiang-tiang rumahnya ada yang pendek, ada yang tinggi. Ya, jadi si rumahnya tetap rata gitu kelihatannya. Nah, harusnya di kita pun seperti itu. Jadi memotong lereng itu jangan dilakukan, tapi disesuaikan dengan fondasi rumahnya saja. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya. Oke. Karena terlalu banyaknya masyarakat kita yang tinggal di lereng, mengakibatkan bahwa kerentanannya pun akan sangat tinggi di Indonesia itu. Banyak kasus yang terjadi, seperti di Jawa Tengah itu sangat sering, di Banjarnegara kita pernah dengar beritanya, di Lembang, di Ciwidey juga banyak, di Pangalengan juga sering terjadi. Jadi intinya apa ya? Direlokasi sulit, tapi minimalnya kita harus bisa mengedukasi mereka. Karena kalau direlokasi mereka biasanya beralasan ini warisan nenek moyangnya. Kemudian di sini tempat tinggal saya, di sini tempat cari nafkah saya. Jadi ketika mencari tempat yang baru biasanya mereka tidak mau. Karena tidak ingin sulit untuk mencari pekerjaan kembali. Biasanya seperti itu. Kemudian teknis terkait rekonstruksi tadi banyak ditanyakan ya. Misalnya ketika ada longsor di lokasi A, apakah rekonstruksinya akan dilaksanakan di tempat itu juga atau berpindah tempat? Itu tadi sudah dijawab sebetulnya oleh kelompok 3, itu tergantung dari kondisi real setelah bencananya. Apabila setelah terjadi longsornya itu diyakini aman, mungkin bisa saja di rekonstruksinya itu di tempat itu juga. Tapi ya tidak di tempat pasnya ya, tidak di tempat aliran longsornya, enggak. Tapi misalnya di samping kiri atau di samping kanan dari aliran longsor tersebut. Jadi tidak bergeser jauh lah dari lokasi asal mereka tinggal. Itu bisa seperti itu. Dan bisa juga di tempat yang lain yang jauh, dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang di sana. Bisa dari BPBD atau BNPB kalau skalanya lebih besar. Dan melibatkan pihak desa dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan di kita diakali, rumah yang rusak ringan disebutnya rusak berat, biar biaya ganti ruginya besar. Nah, di kita tuh masih ada yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang yang punya masalah dengan RT RW-nya itu tidak dapat bantuan sama sekali. Wah, saya tambah pas saya aja orang rutin diberi bantuan. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kontrol dari pihak-pihak ketiga dalam hal ini bisa dari mahasiswa, bisa dari organisasi-organisasi yang lain, itu bisa melihat kejadian-kejadian seperti itu dan bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan di sana. Yang lebih mirisnya lagi, ganti rugi itu tidak akan bulat 100% turun ke masyarakat. Kadang-kadang ketika dari pusatnya 50 juta, yang keterima hanya 20-30 juta. Hal tersebut juga sangat sering kita lihat di Indonesia ya. Jadi ya terkait teknis rekonstruksi memang sangat sangat fleksibel, tergantung bagaimana pihak-pihak berwenang di sana mengelolanya dengan baik. Oke, kemudian teknologi early warning system itu juga di Indonesia sudah sangat banyak, terutama dari segi pemetaan digital dulu. Jadi dipetakan dulu daerah mana saja yang rawan, kemudian ketika sudah diketahui daerah mana saja yang rawan tersebut, maka
pasang alat terkait longsor tersebut. Biasanya dipasangnya itu semacam GPS yang merekam pergerakan tanah. Jadi ketika tanah tersebut bergerak, baik hitungan mili ataupun senti, GPS tersebut dia akan memberikan sinyal kepada alat alarmnya. Jadi nanti alarmnya dipasang di pemukiman di bawah. Jadi ketika tanah itu bergerak tidak normal, itu akan menyala alarmnya. Ya. Kalau tanda-tanda yang yang kasat mata, biasanya dari hal apa dilihatnya kalau tanda-tanda mau longsor? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak cara melihat ciri-ciri longsor gimana? Kasat mata yang terlihat langsung. Dijelaskan nggak dari sebuah kelompok ini? Ada Pak? Ada ya? Ya oke, yang lain, ayo kelompok yang lain mendengarkan tadi apa katanya? Ciri-ciri yang nampak ketika akan terjadi longsor itu apa? Masa dari 30 orang lebih gak ada yang tahu? Gak ada yang mendengarkan? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang mau mengajukan diri menjawab? Setelah searching Google barusan punya waktu? Saya mencoba menjawab, Pak. Wah, silakan. Adanya retakan pada lereng, terus adanya terlihat kerikil atau bebatuan yang jatuh dari lereng, pintu maupun jendela sukar terbuka itu karena adanya getaran, Pak, biasanya. Pohon tampak miring, Pak, juga. Ada lagi, Tria, yang lainnya? Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah. Misalnya ada retakan. Retakannya itu biasanya ditemukan di puncak-puncak lereng dan di pas lerengnya banget. Itu bisa terlihat. Kalau misalnya di lereng tersebut sudah retakan, itu kalian harus sudah hati-hati. Pertama itu, yang kedua sudah banyak batuan yang turun, ya batuan yang sudah mulai berjatuhan itu juga hati-hati. Yang ketiga, pohon-pohon sudah mulai miring. Nah itu yang paling kelihatan sebetulnya. Atau misalnya tiang listrik sudah mulai miring, atau bangunan-bangunan rumah sudah mulai retak. Nah, salah satu yang menyebabkan tadi jendela susah dibuka itu karena berdirinya bangunan itu sudah tidak normal, gitu. Sudah ada miring. Makanya si jendela dan pintu itu sudah susah dibuka. Itu pun sudah salah satu ciri-ciri pergerakan tanah ya. Itu juga bisa longsor. Oke. Kemudian di beberapa tempat ada yang mengatakan bahwa ciri mau tanah longsor itu mata air sudah berubah menjadi keruh. Itu berarti air di dalam tanah itu sudah dipengaruhi oleh pergerakan tanah yang ada di sana. Oke. Bahkan di tempat yang lain ada yang mengatakan salah satu ciri akan ada longsor itu belut itu keluar. Tahu belut? Belut itu dia keluar dari dalam tanah secara bersamaan banyak. Nah, itu menandakan bahwa habitat mereka di dalam tanah itu sudah terganggu akibat pergerakan tanah yang ada di sana. Di Banjarnegara dulu seperti itu. Kalau kalian searching ada ciri-ciri longsor Banjarnegara. Sebelum terjadi longsor, itu banyak belut dan lele katanya yang keluar dari dalam tanah. Itu mencirikan bahwa ekosistem mereka dalam tanah itu terganggu akibat pergerakan tanah sebagai salah satu ciri akan terjadinya longsor. Jadi memang selain pemakai teknologi, secara kasat mata pun kita bisa melihatnya ya. Kalau terkait pertambangan, sebetulnya pertambangan yang banyak memakan korban jiwa itu adalah pertambangan yang ilegal, yang tidak memenuhi standar keamanan yang tepat. Biasanya seperti itu. Di Indonesia kan banyak pertambangan galian tipe C yang ilegal. Dan pertambangan tersebutlah justru yang banyak memakan korban. Sedangkan di pertambangan-pertambangan lain yang dalam tanda kutip legal, bahkan Freeport pun kita sangat jarang mendengar terjadi longsor yang memakan korban jiwa kan di sana.
tambang-tambang besar batu bara di Kalimantan. Pernah dengar nggak tempat longsor? Jarang. Karena biasanya mereka rata-rata safety prosedurnya sangat rapi. Dan yang paling banyak menelan korban biasanya yang ilegal-ilegal. Mereka serampangan, menggalinya tidak dengan perhitungan, alhasil ketika hal tersebut dilakukan, terjadilah banyak bencana longsor. Biasanya seperti itu ya. Oke, kemudian tadi ada pertanyaan terakhir, katanya tanah bekas longsor itu sulit ditanami ya kalau nggak salah ya. Pertanyaannya seperti itu ya. Atau mitigasi longsor itu dengan menanam tanaman, tapi ketika di tanahnya yang sulit ditanami, itu akan sulit dilakukan. Kalau nggak salah seperti itu pertanyaannya. Jadi salah satu cara untuk menanami daerah yang sulit ditanami, tapi daerah tersebut adalah daerah yang rawan longsor, yaitu dengan menambah horizon tanah biasanya. Hal itu dilakukan juga di tempat-tempat bekas penambangan. Jadi kan di daerah bekas penambangan itu daerahnya terbuka dan horizonnya terkikis. Caranya itu adalah dengan menambah horizon tanah. Jadi kita mengalihkan tanah-tanah yang subur dari tempat yang lain, kemudian ditumpuk di lokasi tersebut, dan mulailah kita menanam di sana. Itu salah satu cara untuk merekonstruksi daerah-daerah yang gundul tidak bisa ditanami, baik akibat dari penambangan ataupun longsor. Itu ya. Atau cara yang lebih mahal lagi dengan cara teknologi disemprotkan semen. Ya kalau kalian pernah melihat tebing-tebing yang ada di Nagreg atau di Gentong gitu ya, itu kan sangat miring dan sulit ditanami. Bahkan tanahnya pun saya rasa horizon atasnya udah hilang. Itu dengan cara disemprotkan semen untuk pengerasannya, atau dengan cara membuat bronjong. Banyak cara sih sebetulnya. Yang jelas lakukan dulu cara yang paling baik terhadap lingkungan, tapi kalau itu tidak bisa, boleh dengan cara yang lain. Yang paling minimum merusak lingkungan. Itu ya. Itu tambahan dari saya lihat kelompok ini sudah menjawab semua pertanyaan, berarti tidak ada pertanyaan susulan di WA Group ya. Silakan nanti disusun kembali laporannya seperti apa dalam artian notulensinya. Nanti rekamannya juga silakan di-upload dan linknya disetorkan di WA Group. Oke, sebelum diakhiri silakan di screenshot dulu sama Bunga aja ya. Nanti dimasukkan ke WA Group. Baik, slide yang pertama. 1, 2, 3. Lalu slide yang kedua. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih kalau sudah. Kita tutup dulu pertemuan ke-11 sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.